Kalaupun pada akhirnya Ahok tidak bisa ikut pilkada tahun ini, masih bisa ikut pilkada 5 tahun lagi. Tapi ini menurut saya sudah terlambat, kelamaan. Ketika Ahok bilang dia sulit maju di pilkada, dia sepertinya sudah tahu nasibnya kayak gimana. Tapi saya tetap berharap Ahok bisa dapat kesempatan. Kalau tunggu 5 tahun lagi, takutnya momentum Ahok bakal mati. Sayang kalau orang seperti Ahok tidak bisa berkiprah di politik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang perkembangan dari Pilkada Jakarta, terutama soal Ahok. Banyak yang berharap, termasuk saya sendiri, supaya Ahok dicalonkan dan bisa maju lagi. Tapi dalam politik, kadang ada faktor tidak terduga atau faktor yang sengaja dirancang oleh kelompok politik tertentu. Kali ini saya terpaksa harus mengatakan Ahok maju di Pilkada Jakarta, peluangnya mulai menipis. Mungkin kalian punya pendapat berbeda, it's okay. Di video sebelumnya, saya cukup optimis Ahok bisa maju karena elektabilitasnya cukup tinggi dan dia juga bilang siap untuk maju jika dipercaya rakyat. Tapi setelah membaca berita belakangan ini, saya merasa Ahok agak berat kalau maju di pilkada meskipun elektabilitasnya tinggi. Logikanya begini, ada beberapa alasan yang akan saya jelaskan. Awalnya muncul wacana duet Anies-Ahok. Tapi kalian pasti udah tahu, duet ini tidak akan terjadi karena terganjal oleh aturan pilkada. Dua-duanya pernah menjadi gubernur dan tidak boleh nyalon lagi sebagai cawapres. Keduanya tidak boleh turun kelas jabatan. Jadi mau tidak mau Anies harus berhadapan dengan Ahok jika kondisinya memungkinkan. Masalahnya, komposisi partai pengusung keduanya sangat tidak menguntungkan. Beberapa bulan lalu Ahok pernah bilang, secara teori dia sulit untuk maju di Pilkada Jakarta karena PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri, kurang 6 kursi. Kalaupun nanti PDIP berkoalisi dengan partai lain, akan ada sesuatu yang menghalangi Ahok. Namanya juga koalisi, pasti ada deal-deal politik yang bisa saja membuat Ahok tersingkir. Oke, sebelum itu saya harus membahas sedikit tentang partai yang masuk Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sebut saja partai pendukung Prabowo dan kawan-kawan. Ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai kecil yang lain. Menurut berita terbaru, mereka akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sebelumnya Ridwan Kamil mau maju di Pilgub Jawa Barat, tapi kemudian Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi. Otomatis Ridwan Kamil kemungkinan akan digeser ke Jakarta. Ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Kata dia, Ridwan Kamil on the way to DKI. Kemudian ada istilah baru yaitu KIM Plus. Ini adalah Koalisi Indonesia Maju plus tambahan parpol lain yang akan ikut bergabung. Akan ada lebih dari satu parpol di luar KIM yang akan bergabung. Koalisi ini kabarnya sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil. Parpol mana yang mau bergabung di KIM? Bisa saja Nasdem, PKB, atau bahkan PKS. KIM Plus inilah yang dianggap beberapa pihak sebagai upaya untuk menjegal Anies. Anies sangat bergantung pada Nasdem, PKB, dan PKS. Anies bukan kader partai, jadi posisinya masih belum aman. Bahkan Ahok sendiri menyebut Anies bisa terancam gagal maju di Pilkada Jakarta karena ada isu Ridwan Kamil akan diduetkan dengan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Dan kalau ini terjadi, Anies bakal di PHP oleh PKS. Memang PKS sebelumnya sudah setuju mendukung Anies. Tapi saya melihat dukungan PKS ada syaratnya, yaitu wakilnya harus dari PKS. Karena sebelumnya PKS gencar mengusung duet Anies dan Sohibul Iman. Tapi saya pribadi berpikir duet ini tidak akan terjadi. Siapa yang mau koalisi dengan PKS kalau duetnya seperti itu? Parpol lain tidak akan dapat apa-apa.
Calon gubernurnya adalah Anies yang dulu berkali-kali didukung PKS. Calon wakilnya juga kader PKS. Enak di PKS, enggak enak di partai lain. Kembali lagi ke pertanyaan penting, partai mana yang akan bergabung ke koalisi Kim? Katanya ada lebih dari satu. Artinya bisa 2, bisa 3, atau malah lebih. Kalau ini yang terjadi, langkah Anies bisa saja berakhir. Lalu bagaimana dengan Ahok? Kalau menurut saya, Ahok makin susah kalau koalisi Kim Plus beneran mengusung Ridwan Kamil. PDIP katakanlah berkoalisi dengan PKS. Hasilnya sudah pasti PDIP mendukung Anies, karena kalau tidak mendukung Anies, PKS mungkin tidak akan mau. Selain itu, secara undang-undang Anies tidak akan bisa berduet dengan Ahok. Ahok harus rela tersingkir. Itu kalau PDIP berani berkoalisi dengan PKS. Tapi kalau mendengar cerita dari Ahok, dia pernah bilang secara prinsip PDIP mungkin sulit mendukung Anies. Ahok mengutip dari statement dari Ganjar Pranowo. Ahok bilang Ganjar sudah menyatakan ada kesulitan mendukung Anies. Itu secara prinsip. Tapi yang namanya politik, tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti tiba-tiba PDIP malah mendukung. Semua bisa terjadi. Intinya, kalau PDIP mendukung Anies, maka Ahok secara otomatis sulit didukung. Satu-satunya harapan PDIP bisa mengusung Ahok adalah berkoalisi dengan partai lain yang bersedia mendukung Ahok. Pilihannya ada 2, yaitu Nasdem atau PKB. Tapi yang saya tahu, sampai sejauh ini, bahkan isu itu aja enggak ada. Wacana partai lain mau mendukung Ahok aja tidak ada. Makanya saya katakan peluang Ahok di pilkada tahun ini sangat kecil. Bahkan ada kemungkinan kalau koalisi Kim Plus sangat gemuk, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Saya melihat arahnya memang bisa ke sana. Anies sedang diusahakan untuk tidak ikut pilkada. Saya paham kok, kalau Anies ikut pilkada, dia hampir dipastikan menang. Kita semua tahu Anies pasti bakal berseberangan 180 derajat dan mungkin bakal melakukan pembalasan politik karena ketidakadilan yang terjadi selama Pilpres. Saya tidak kaget kalau Anies batal ikut pilkada karena tidak ada partai yang mengusung atau partai tidak cukup kursi untuk mengusung. Sekali tembak 2 orang bisa kena sekaligus, yaitu Anies dan Ahok. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi kalau sampai beneran terjadi. Saya harap semoga saja tidak. Pilkada Jakarta kemungkinan hanya diikuti 2 paslon. Kalaupun pada akhirnya Ahok tidak bisa ikut pilkada tahun ini, masih bisa ikut pilkada 5 tahun lagi. Tapi ini menurut saya sudah terlambat, kelamaan. Ketika Ahok bilang dia sulit maju di pilkada, dia sepertinya sudah tahu nasibnya kayak gimana. Tapi saya tetap berharap Ahok bisa dapat kesempatan. Kalau tunggu 5 tahun lagi, takutnya momentum Ahok bakal mati. Sayang kalau orang seperti Ahok tidak bisa berkiprah di politik. Tapi politik kadang memang kejam. Orang hebat tidak mendapat tempat. Gara-gara ulah satu orang gila kekuasaan, semuanya jadi kacau berantakan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.